Mengikuti ucapan Qin Yichen, Jian tiba-tiba terbangun seperti mimpi besar. Dia memukul kepalanya dengan keras. Aku mengandalkan. Jian tentu saja mengerti bahwa masalah ini hanya bisa menjadi rekayasa. Melihat reaksi Jian ini, sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Dia yakin akan identitas dan status Jian, serta posisinya di Mahkamah Agung. Sama seperti saya, itu hanya bidak catur yang bebas dari tepi dan dapat dibuang kapan saja. Hanya saja nasib saya lebih buruk, dan telah mencapai titik di mana Mahkamah Agung tidak ingin menggunakannya, tetapi hanya ingin mengusirnya. Melihat bahwa Jian telah memberikan perintah kepada anak buahnya untuk melepaskan pengepungan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, Qin Yichen akhirnya menghela nafas lega. Dia duduk di atas meja dan melihat ke langit di luar. Pasti ada banyak orang pintar di sekitar Anda untuk memberi Anda nasihat. Mahkamah Agung hanya memberi Anda sedikit keuntungan, dan itu akan mempermainkan Anda. Ayo, biarkan aku memberitahumu apa konsekuensinya jika kamu melakukan ini. Tidak lebih dari itu, kamu memusnahkan kuil cahaya tuanku, dan kemudian tenagamu menggantikan kuil cahayaku. Tetapi kamu harus tahu satu hal, di wilayah Bintang Changlan saat ini, telah lahir keberadaan yang melampaui ksatria tingkat puncak. Saya baru melihatnya sekarang, 6 atau 7 ksatria. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik Anda, tidak ada dari mereka yang selamat. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghentikannya, kan? Di saat itu, kepalamu akan digunakan untuk meminta maaf. Jae bingung. Tidak. Selalu ada orang-orang dari Mahkamah Agung yang mengendalikan situasi di wilayah Bintang Changlan. Bagaimana ini bisa terjadi? Monster di puncak Satria? Tidak mungkin bagi Mahkamah Agung untuk membiarkannya ada. Qin Yichen memandang Jian dengan tatapan idiot, dan mengambilnya kembali beberapa kali sebelum mengambil kembali ejekan yang akan dia lontarkan. Yah, aku mungkin berbohong padamu. Ayo, saluran luar angkasa untuk memasuki wilayah Bintang Changlan tidak jauh di luar. Kamu bisa membiarkan orang masuk dan melihat. Aku tidak akan membiarkan orang menghentikanmu. Pergi. Qin Yichen sangat marah sekarang. Jika Jian ini memilih untuk datang ke sini untuk mencari keuntungan, Qin Yichen masih akan mengerti. Tetapi orang yang digunakan sebagai penembak sangat mengesankan. Setelah dipikir-pikir, Qin Yichen juga mengerti bahwa inilah alasan mengapa Jian dikeluarkan dari Mahkamah Agung. Karena otaknya benar-benar tidak terlalu bagus. Selama ada orang yang tersandung padanya, dia bisa menyinggung banyak orang. Melihat Jian ragu-ragu untuk beberapa saat dalam keadaan ini, dan akhirnya menerima takdirnya, Qin Yichen menghela nafas. Sangat mudah bagimu untuk memverifikasi. Cepatlah, jangan bilang aku di sini untuk menyakitimu. Setengah dari kata-kata Qin Yichen adalah sarkasme, dan setengah lainnya adalah kata-kata nasihat, yang membuat Jian semakin tidak yakin. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak memberi perintah. Setelah menghela nafas panjang, Jian menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tahu seperti apa masalah ini di matamu. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Terlalu mudah untuk memverifikasi Jian. Lagi pula, Jian masih tidak sebodoh itu untuk putus asa. Bahkan jika itu bohong, dia tidak akan menggunakan kebohongan yang mudah diungkap. Qin Yichen juga tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat keluar aula. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu sekarang. Monster-monster itu takut mereka hanya bisa melawan. Dengan amarah Mahkamah Agung yang bau. Aku khawatir mereka telah membuat rencana untuk menyerahkan Changlan Star wilayah. Karena kamu tidak mengambil tindakan terhadapku, penguasa kuil cahaya, aku tidak terlalu peduli denganmu hari ini. Tetapi jika ada waktu lain, jangan salahkan aku karena bertindak tidak bermoral. Setelah menjatuhkan peringatan ini, Qin Yichen berdiri dan hendak pergi. Tiba-tiba, Jian berdiri dan meminta maaf kepada Qin Yichen dengan membungkuk 90 derajat. Maaf, aku tiba-tiba hari ini. Aku tidak tahu kaulah yang menghentikan keadaan menjadi lebih buruk. Tolong maafkan aku. Setelah dia selesai berbicara, dia membungkuk kepada orang-orang percaya lainnya di kuil penguasa cahaya di luar. Maaf karena membuatmu kesulitan hari ini. Setelah berbicara, Jian melambaikan tangannya secara langsung. Kalian semua mundur. Saya ingin mengobrol dengan Yang Mulia Feng. Jian sangat jelas di kepalanya bahwa dalam keadaan seperti itu, fakta yang bisa dia lakukan terlalu sedikit, sangat sedikit sehingga bisa diabaikan. Setelah Jian meminta maaf, kemarahan di hati Qin Yichen akhirnya benar-benar reda. Kamu tidak perlu bergosip, dan jika kamu memiliki sesuatu yang penting, katakan saja. Jian melihat sekeliling dan melihat bahwa bawahannya sudah mundur, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jadi dia datang ke Qin Yichen. Feng, bisakah kamu membantuku menemukan orang itu? Aku tidak ingin orang seperti itu tetap berada di sisiku. Itu akan menjadi masalah besar. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Kembali saja dan tunggu. Kamu mudah dibujuk. Aku takut dia akan memprotes lagi. Kamu kembali dan tidak melakukan apa-apa, tunggu saja. Yang membujukmu untuk terus membuat masalah adalah orang lain. Mereka pasti tidak akan menyerah padamu. Idiot besar yang bermain-main hanya dengan beberapa kata. Wajah Jai sedikit memerah,
dan dia dengan cepat melambaikan tangannya. Dimengerti, terima kasih. Setelah berbicara, Jian meninggalkan aula. Qin Yichen tidak datang untuk beristirahat dengan tergesa-gesa, dan dua orang lagi muncul di langit. Mengenakan jubah biru, dia diam-diam melihat kerumunan di bawah. Dia tidak banyak bicara, hanya menatap Qin Yichen. Menurut hukum Mahkamah Agung Abadi, hari ini adalah hari ketika kota reruntuhanmu membayar persembahan kepada pengadilan Tuhan. Daftar persembahan adalah sebagai berikut. Karena itu, pria itu melemparkan daftar ke Qin Yichen. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu akan dikeluarkan setelah 10 hari. Qin Yichen melihat daftar yang perlahan jatuh dari langit, dan hatinya sudah acuh tak acuh. Tampaknya di alam dewa ini, bukan hanya Mahkamah Agung yang menginginkan nyawanya, tetapi juga orang lain. Kalau tidak, itu tidak akan banyak. Ketika dia sudah yakin bahwa dia telah menetapkan permainan pasti membunuh untuk dirinya sendiri, dia masih harus menggunakan cara yang berlebihan. Qin Yichen tidak mengambil daftar itu, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Apakah kamu tidak terlalu bodoh? Kedua orang di atas mengabaikan jawaban Qin Yichen, dan setelah memberitahu Qin Yichen tentang apa yang harus dia lakukan, mereka memilih untuk pergi. Yang mereka inginkan hanyalah Qin Yichen dihukum dalam 10 hari. Adapun penerimaan Qin Yichen atau tidak, itu urusannya, bukan urusan Qin Yichen. Melihat bahwa setelah orang-orang ini pergi, hanya sepotong bulu ayam yang tersisa, Qin Yichen menahan ketidakpuasannya dan mengambil daftar dan melihatnya. Meskipun dia tahu bahwa insiden ini sengaja membuatnya malu, dia harus melihatnya. Cari tahu seberapa buruk orang-orang ini terhadap Anda. Tuan Guang, tidak perlu. Ayo pergi. Benar-benar tidak perlu tinggal di tempat ini. Bahkan Sai Tua tidak tahan lagi apa yang terjadi pada mereka di Sucheng hari ini sudah menjelaskan semuanya. Ini bukan untuk mereka di sini.